Bismillah. Di video ini aku bakal nunjukin gimana caranya pakai SPSS tapi yang fungsi-fungsi dasarnya aja, fungsi-fungsi yang sederhananya aja. Enggak sih, sebenarnya aku nggak bakal pakai SPSS, aku bakal pakai di sini PSPP. Jadi PSPP ini adalah semacam SPSS juga, dia adalah free software. Jadi di SPSS juga, tapi versi gratis. Bedanya apa? Bedanya tentu dari segi fitur. SPSS lebih lengkap, PSPP enggak selengkap SPSS. Tapi tampilannya mirip banget dan fungsi-fungsi dasarnya ya sama aja. Jadi pertama kita download dulu. Masuk ke bagian download. Di sini ada yang versi Windows, langsung klik aja. Tidak akan nge-download. Ukurannya cukup kecil ya, 27 MB aja. Langsung kita buka installernya. Ini kita langsung oke aja. Kita seperti biasa next. Kita biarkan pada tempatnya, next. Dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Terus kita close. Dan sekarang kita udah bisa buka ya. Coba kita cari, search. Ini ada langsung PSPP. Ini tampilan awalnya. Ini kita close aja. Di sini tampilannya mirip banget sama SPSS biasa, tapi dia lebih minimalis ya. Lebih sedikit fitur-fiturnya. Kalau kalian lihat di sini, analyze, lebih sedikit juga. Di view, data, juga lebih sedikit fitur-fiturnya. Tapi nggak masalah, fitur dasarnya sama aja. Di sini kita langsung masuk ke variable view. Di sini kita bisa masuk ke data view. Kalau data view ini tampilannya sama kayak Excel. Bedanya kalau di Excel ini A, B, C, D, E. Di sini kita masing-masing kolom bisa kita spesifikasi. Bukan bisa ya, harus dispesifikasi atau apalah istilahnya. Tapi yang jelas satu kolom ini harus spesifik dia. Tipe datanya apa, ukurannya berapa, jenis measure-nya apa. Langsung kita buat aja ya. Misalnya aku mau buat di sini nama ya, Joko. Sini langsung hilang kan? Coba kita lihat di variable view, dia nggak bisa karena otomatis pas pertama dibuat itu numerik. Dan ini kita ganti string dulu. Kalau mau ya, klik, double klik, terus di sini ganti string, tinggal oke. Desimalnya pasti 0 karena string. Label di sini kita kasih nama dulu. Ini nama ya, n. Misalkan n, terus di sini label, ini nama. Nanti aku bakal tunjukin apa itu name, apa itu label habis ini. Untuk value label ini sekarang kosongin aja dulu. Missing value ini kosongin aja. Ini kayaknya nggak bakal kita isi selama belajar SPSS. Column ini juga nggak bakal kita utak-atik. Align juga nggak bakal diutak-atik. Roll juga nggak bakal diutak-atik. Measure ini kita utak-atik. String, nama itu biasanya nominal ya. Kalau kalian udah belajar measure ya, ukuran data, nominal, ordinal, interval, scale. Scale tuh rasio ya, rasio biasanya rasio. Kalau di sini scale namanya. Nah, baru kita bisa tulis di sini kasih nama tadi siapa? Joko ya, Joko. Nah, baru bisa. Tapi aku nggak bakal pakai Joko, aku bakal pakai yang di sini aja data setnya. Ini ada dulu dipakai untuk tugas, kita copy aja. Habis di copy, klik yang di sini. Jangan double klik ya. Double klik itu nanti dia menuliskan di sini. Kalau kita paste, lihat semua datanya tuh masuk ke sini dia kalau double klik. Jadi kita Ctrl A, kita hapus, kita klik yang lain dulu, baru balik ke sini, kita paste. Lihat di sini ada 2 kosong, nggak masalah ya. Ini kita cara yang paling enak tuh kita tinggal kita blok ke kanan, baru Ctrl Shift ke bawah, dia ngeblok sampai paling bawah ya. Terus kita Ctrl X, naikin ke atas, Ctrl V. Nah, tapi di sini kan kita lihat, coba kita lihat ya. 16 sama 17-nya warnanya lebih terang daripada yang di bawahnya. Ini artinya terhitung sebagai satu data, missing value ya, data kosong. Bukan nggak boleh sih, cuman nggak enak aja dilihat. Jadi ini kita klik, atau kita select, terus kita clear. Mungkin kita klik yang lain dulu, udah hilang. Terus kita klik juga sini, kita clear, nah hilang. Nah, sekarang udah tinggal 15 baris. Kolom yang pertama, si Joko ini kita nggak usah pakai, kita hapus aja, kita clear variable, masuk ke variable view, kita lihat di sini. Yang pertama itu nomor, terus awal 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Ganti di sini. Aku mau kasih NO aja. Ini W1 untuk weight 1 gitu ya. W4. Untuk nomor kayaknya nggak usah pakai desimal. Jadi aku mau ganti sini 0 aja langsung. 0. Enter. Untuk weight yang lain. Berat yang lain. Kayaknya ini 2 nggak masalah. 2 desimal. Kasih label. Sini nomor. Awal. Berat setelah 1 minggu. Yang di sini setelah 1 bulan. Tahun. Ukuran datanya. Yang nomor ini kayaknya aku ganti jadi nominal aja. Karena sebenarnya dia nggak penting ya, nggak ada urutan-urutannya, dia nomor 1 sama 10 tuh ditukar-tukar juga nggak masalah sebenarnya. Jadi pakai nominal. Atau biasanya kita sebut juga kategorik. Lihat ke sini. Nah, yang tertulis di sini
itu yang nama variabelnya ya, bukan label. Kalau kita biarkan, nanti dia muncul di bawahnya labelnya 1 tahun. Sini 1 bulan, awal, nomor. Nah, untuk fungsionalitas dasarnya, yang biasanya dipakai awal-awal kita belajar SPSS itu tentu saja kita mencari statistik dasarnya. Kita pergi ke analyze, tenang aja nih tampilannya sama di SPSS juga sama. Ke descriptive. Nah, ini biasanya yang awal-awal kita belajar SPSS, kita bakal banyak pakai di sini. Descriptive statistik. Di sini ada frequencies. Sini aku mau tahu yang W1. W1 tadi yang awal kan? Oh ya, kalau di sini kalian mau lihat nama variabelnya langsung, kalian bisa pergi ke sini, ke edit, terus option. Nah, di sini ada variable list. Kita bisa display label. Kalau display label kayak tadi munculnya nama awal 1 tahun. Kalau display name itu jadi nama variabel yang muncul. Misalkan oke, balik ke tadi analyze, descriptive, frequencies. Nah, dia jadi nama variabelnya. Nggak masalah, suka-suka kalian aja. Aku mau lihat tabel frekuensi untuk yang W1 sama W2 misalnya. Ini ada statistiknya. Jadi selain tabel frekuensi, nanti dia juga nampilin tabel statistiknya. Misalnya aku mau tambahin variance. Ya, variance artinya standar deviasi dikuadratin. Terus aku juga mau lihat range-nya. Aku juga mau lihat mediannya. Oke. Terus di sini ada frequency table. Ini kalau kita pencet yang never, itu nanti frekuensi tabelnya nggak muncul. Yang muncul cuma statistiknya ini aja. Tapi di sini aku bakal always aja dulu, continue. Oke. Di sini nanti muncul Windows baru untuk outputnya. Ada yang pertama statistik. Ya, ini yang tadi kita centang-centang tadi ada mean, median, standar deviasi dan sebagainya. Tadi kalau yang median nggak aku centang, ini nggak muncul ya. Di sini ada banyaknya data yang valid, ada 15. Di variabel awal, di variabel 1 minggu ada 15 juga. Missingnya 0. Misalnya kita, kan tadi pertama ada 2 baris yang kosong. Nah, misalkan tadi ini ku biarkan kosong, nanti dia di sini bakal muncul missing 2. Ada 2 nilai yang kosong. Tapi di sini tetap yang akan dia hitung sebagai mean, median, dan sebagainya, itu yang valid aja. Yang kosong nggak dihitung. Di sini ada tabel frekuensinya. Ini untuk yang awal, ini yang 1 minggu. Di sini daftar angka-angka di variabel awal, ada angka 37, ada 38. Ini 37 muncul 2 kali, 38 muncul 3 kali, dan seterusnya. Kalau dibuat persen, jadi ada 26%. Yang beratnya 40. Valid persen ini bakal kelihatan bedanya kalau kita punya missing value. Jadi nanti yang di sini persentase yang dihitung cuma yang valid aja. Yang termasuk missing nanti di sini. Ini kumulatif, dan seperti yang bisa kita tebak, ini sudah terurut dari yang paling kecil ya. Ini juga sama aja kayak yang variabel awal. Dan sekali lagi, tadi kalau yang frekuensi tabelnya yang ku centang itu never, ini 2 tabel ini nggak bakal muncul. Yang muncul cuma statistiknya aja. Nah, kita pergi ke analyze, descriptive, terus descriptive. Kalau kita masukkan di sini W1 sama W2 tadi ya, yang untuk yang awal sama 1 minggu. Di sini ada statistiknya juga. Statistik di sini fungsinya sama kayak statistik di frekuensi tadi. Yang pertambahan kedua ini kayaknya nggak terlalu penting. Yang mungkin akan kita pakai itu di sini save z-score. Ini untuk memunculkan variabel baru. Jadi nanti di sini muncul setelah W4 nanti muncul satu variabel lagi namanya Z W1 sama Z W2. Itu adalah z-score untuk W1 dan W2. Nanti kita lihat. Kita oke dulu. Nah, di sini muncul langsung ZW1, ZW2. Ini adalah Z-score untuk W1 dan W2. Z-score kalau kalian udah pernah belajar, artinya kita cari rata-rata dari W1 ini, kita cari rata-rata semuanya. Terus kita cari juga standar deviasinya, terus masing-masing nilai kita kurangin sama rata-rata, kita bagi sama standar deviasi, dapatlah dia Z-score. Interpretasinya ya, kalau dia 0 artinya ini nilai yang ya rata-rata lah. Kalau yang nilainya 2,7 ini adalah termasuk nilai yang ekstrim. Artinya ini ketinggian dia. Nih beratnya 52, 53 ini termasuk yang lumayan tinggi di antara nilai-nilai yang lain. Kalau nilai di sini z-score-nya sampai 3, 4, wah itu abnormal banget udah. Nah, terus kalau kita lihat outputnya tadi, kita masuk ke yang deskriptif. Yang di sini. Pertama ada mapping of variable to z-score. Ini untuk yang tadi memunculkan variable baru ya. Awalnya jadi variable awal, dia berubah menjadi ZW1. Nah, deskriptif statistik di sini sebenarnya isinya sama aja kayak yang statistik di atas ini. Ini sama aja. Yang bikin beda itu cuma apa yang kita centang tadi. Kalau ini kan tadi ku tambahin centang varian sama median. Terus perbedaan yang kedua, ini kayak ditranspose gitu loh. Jadi awal sama minggunya ini kolom di sini. Kalau di sini awal sama 1 minggunya itu baris. Terus kalau kita pergi ke analyze, deskriptif,
explore. Di sini kita bisa kasih W1 sama W2. Di sini ada displaynya bot. Bot itu maksudnya statistik iya, plot juga iya. Plot itu nanti di sini ada histogramnya, terus ada juga box plotnya. Kalau di SPSS itu ada stem and leaf-nya juga, tapi di sini nggak ada, adanya histogram. Ini bisa continue aja atau langsung tutup aja, nggak masalah, sama aja. Untuk yang statistik, ini ada persentil untuk ngelihat ya persentilnya ya. Persentil tuh kayak pembagian datanya gitu. Persentil 5% berapa? Persentil 25% berapa? Persentil 25% itu artinya kuartil pertama ya. Persentil 50% itu artinya median. Ya, kira-kira gitu ya. Ini aku continue. Di option ini kayaknya nggak terlalu penting. Kita bisa langsung oke aja. Di sini muncul bagian examine. Apa bacanya ini? Aku nggak tahu cara baca gimana. Examine lah ya. Nah, di sini muncul pertama datanya dulu, yang validnya berapa, missingnya berapa, totalnya berapa. Nah, di sini persentilnya tadi yang udah kita centang. Lihat di sini, persentil 5%-nya 29,6, 10%-nya 37, mediannya 40, kuartil 3-nya 42. Kalau ini yang versi 2K Hinge. Aku nggak tahu udah belajar atau belum. Tapi versi 2K Hinge itu ada 3 aja, yang kuartil 1, median, sama kuartil 3. Yang ini untuk yang 1 minggu, sama aja kayaknya. Terus ada box plot, ini histogram. Ya, ingat cara baca histogram artinya di sini dari 37 sampai 40 ada 5 orang. 40 sampai 43 ada, ini berapa, 7 kali ya, 7 orang. Dan ini ada test of normality versi Shapiro-Wilk. Ini adalah nilai Shapiro-Wilknya. Mungkin kalau kalian udah belajar nanti bakal ngerti. Ini 0,78 nilai statistik Shapiro-Wilknya. Ini DF itu degree of freedom-nya. SIG ini significance atau nanti kita sebut sebagai p-value. P-value-nya itu 0,00. Tapi aku lupa sih. Kalau signifikannya itu 0,00 di bawah 5%, itu normal atau tidak normal. Aku lupa ya. Mungkin tidak normal kali ya. Lihat dari histogramnya. Dilihat dari histogramnya sih tidak normal ya. Mereng gitu, geser, skewed. Terus kita balik lagi. Aku mau nunjukin satu hal lagi. Tadi kan kita bikin variabel dari W1. Ini muncul Z W1. Ini bisa kita tulis manual. Ke transform, compute. Nah, ini yang operasi matematisnya ya. Jadi kita bisa bikin operasi matematis. Target variabel ini kita bikin variabel baru. Namanya apa variabel barunya? Misalnya aku mau bikin, ini kan weight dalam kilogram. Misalkan aku bikin dalam pounds. Pounds itu aku udah nyari tadi. Kilogram itu LBS. 1 kilogram itu 2,2 pounds. Jadi ini aku tulis nama variabelnya W1 underscore LBS. Ini labelnya aku kasih namanya awal dalam tanda kurung. Nah, terus kita continue aja. Di sini bisa kita tulis expressionnya. Misalkan kita tulis 4 gitu ya. Ya, nanti di sini muncul variabel baru W1 underscore LBS. 4 semua nilainya. Kalau kita mau buat perhitungan matematis, ini kita hapus dulu. W1 kita kalikan sama 2,2. Ada juga fungsi-fungsi lain di sini. Kalau kalian mau coba-coba sendiri, terus kita oke, muncullah dia versi W1 dikalikan sama 2,2. Di sini ya, ada labelnya di situ awal pounds. Kalau misalkan kita ganti compute, misalkan tadi aku ganti ya, ini bukan W1, misalkan ini 4, W1 4, sini aku ganti jadi 4 semua. 4 dikali 4 misalnya. Sini aku ganti labelnya use expression as label. Kita biarkan apa adanya. Continue. Kita oke. Nah, di sini muncul 16 semua sama kayak tadi, 4 kali 4. Dan di sini yang menjadi label adalah 4 kali 4. Kayaknya untuk fungsionalitas dasar dari SPSS sampai situ aja dulu. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Ya,